Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala tabaraka wa ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaat rahimakumullah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, atas karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat-nikmat dalam hidup, nikmat yang tanpa sadar, dan walaupun kita sadari nikmat itu telah kita pakai sampai saat ini, hadirin sekalian, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat. Hadirin sekalian, insyaallah kita telah dilahirkan sebagai orang Islam, bukan orang yang kafir. Dengan insyaallah kita telah dijadikan manusia yang beriman. Maka dengan iman itulah yang membuat kita semangat dalam menghidupkan syiar Islam, sholat Jumat di masjid yang mulia ini, hadirin sekalian. Dan dengan nikmat sehat yang Allah berikan, kita masih sanggup berjalan ke masjid ini dalam rangka menghidupkan syiar Islam. Dan dengan nikmat Allah inilah manusia dapat merasakan kebahagiaan hidup di muka bumi ini, hadirin. Bukan dengan yang lain, bukan dengan harta, tidak membawa kebahagiaan bagi kita. Dan dengan nikmat Allah inilah yang membuat kita mengerti dan paham akan tujuan kita dihidupkan di muka bumi ini, hadirin sekalian. Di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepadaku. Hanya ini tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, hadirin. Salawat dan salam marilah kita berikan pada junjungan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah menyelamatkan umat, membawa manusia ke jalan yang benar, tentu melalui sunnah-sunnah beliau, hadirin sekalian. Wa qala Rasulullah fil hadits syarif, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana amaluhu jannah." Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka telah ia akan bersamaku di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Melalui hadis yang mulia ini, hadirin sekalian, Rasulullah mengajak kita, Rasulullah menghimbau manusia agar menjalankan hidup ini sesuai dengan sunnah yang telah beliau syariatkan, agar kita selamat hidup dunia dan akhirat. Maka marilah kita kembali kepada sunnah Rasulullah, hadirin sekalian. Marilah kita pelajari kembali sunnah-sunnah Rasul yang mungkin terlupakan dalam kehidupan kita selama ini. Kita telah menjauh selama ini dengan sunnah Rasul, dan kita realisasikan sunnah Rasul ini adalah sampai ajal menjelang. Insyaallah Rasulullah akan memberi pertolongan kepada kita. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Sebentar lagi bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan yang dinantikan oleh umat manusia di muka bumi ini akan segera datang kepada kita hadirin sekalian. Dan bulan yang mulia ini hadirin sekalian datang dengan membawa segudang peluang, segudang kesempatan emas yang tidak akan didapat pada bulan-bulan sebelumnya hadirin sekalian. Tidak ada pada bulan Zulhijjah, Muharram dan lain sebagainya. Hanya ada pada bulan Ramadan ini kesempatannya mas. Manfaatkan bulan ini. Seperti nilai ibadah akan dilipat gandakan pada bulan Ramadan ini. Bagi mereka yang berdoa pada bulan Ramadan akan dikabulkan oleh Allah, dan dosa-dosa mereka yang meminta ampun akan berguguran. Bahkan dikatakan pintu surga dibuka, pintu neraka tertutup hadirin sekalian. Contohnya hadirin sekalian, tatkala kita bersedekah nilai 10.000, kita bersedekah pada bulan Zulhijjah, kita bersedekah pada bulan Muharram, itu nilainya 1 sedekah kita. Tatkala kita bersedekah pada bulan Rajab, nilainya 70 kali lipat. Tatkala uang 10.000 itu kita bersedekah pada bulan Saban, diganjar oleh Allah 100 kali lipat. Tetapi pada bulan Ramadan ini hadirin sekalian, nilai 10.000 akan diganjar oleh Allah 1.000 kali lipat. Ini kehebatan bulan Ramadan hadirin sekalian. Maka jangan kita sia-siakan bulan yang mulia ini. Ramadan ini hadirin sekalian tidak banyak seperti seorang tamu yang sangat agung, tamu yang sangat mulia. Jadi rugilah orang-orang yang tidak mendapati bulan Ramadan ini hadirin sekalian. Tetapi yang lebih rugi lagi adalah mereka yang menjumpai bulan Ramadan tetapi mereka tidak mengambil faedah pada bulan Ramadan ini. Ramadan berangkat tanpa membawa apa-apa bagi orang ini. Inilah orang celaka dan orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita persiapkan diri kita, persiapkan mental dan fisik kita untuk menyambut bulan suci Ramadan yang sangat mulia ini hadirin sekalian. Jangan sia-siakan bulan Ramadan. Konsisten, yakin melaksanakan bulan Ramadan sampai terakhir, sampai habis, sehingga kita bisa menjadi orang yang menang tatkala selesai menjalani bulan Ramadan. Kembali kepada fitrah manusia yang suci. Mereka yang berhasil menjalankan ibadah Ramadan ini hadirin sekalian, ibarat seorang bayi yang baru lahir, lahir batin yang suci, penuh kemenangan. Maka hadirin sekalian, Rasulullah mengajarkan sebuah doa yang mungkin kita telah mengetahui doa tersebut. Allahumma barik lana fi Rajab wa Saban wa baligna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab dan bulan Saban, dan pertemukanlah kami pada bulan Ramadan. Biar kita baca terus pagi dan sore hari hadirin sekalian, agar Allah berikan Ramadan ini kepada kita. Sidang cepat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian
sekalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melalui ayat ini hadirin sekalian, Allah menyuruh manusia ini berpuasa. Sebelum Nabi Muhammad ini hadirin sekalian, tujuannya adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling perlu adalah kita siapkan hati, jiwa kita, jasmani dan rohani kita menyambut bulan suci Ramadan ini hadirin sekalian. Ada dua cara persiapan kita dalam menyambut bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah persiapkan fisik diri kita hadirin sekalian. Dan yang kedua, siapkan mental untuk menyambut bulan Ramadan. Tidak ada keluh kesah dalam hati kita menyambut bulan suci Ramadan ini. Jangan ada ketakutan dalam hati kita tatkala Ramadan ini datang. Jangan cemas waktu berpuasa. Jangan takut waktu berpuasa disebabkan kerja, disebabkan kegiatan yang lainnya. Jangan ada perasaan itu hadirin sekalian. Persiapkan fisik kita dari sekarang dengan melatih keuangan kita hadirin sekalian. Atur keuangan, latihan diri kita saat ini untuk melawan hawa nafsu mulai detik ini hadirin sekalian. Lawan hawa nafsu, pengeluaran yang berlebihan. Atur rumah tangga kita. Yang kedua adalah persiapkan mental kita dalam menyambut bulan suci Ramadan ini hadirin sekalian. Ini yang paling perlu. Jangan merasa cemas, jangan merasa takut, tidak akan sanggup melaksanakan puasa. Jangan. Tanamkan sikap gembira di dalam hati kita tatkala menyambut bulan suci Ramadan ini. Ada sebuah ungkapan hadirin sekalian, ungkapan yang sangat masuk di dunia ini, yaitu man farihu bi'aduli Ramadana habamatllahu jasadu ala niro. Ini memang bukan hadis hadirin sekalian, tetapi ungkapan ini sangat populer di muka bumi ini, yang artinya siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan baginya api neraka. Begitu dahsyatnya ungkapan ini hadirin sekalian. Jadi kita yang merasa gembira menyambut bulan Ramadan ini, insya Allah akan dijauhkan dari api neraka hadirin sekalian. Dan ada sebagian ulama mengatakan ini adalah hadis, walaupun ini adalah hadis itu, tapi dapat menjadi motivasi bagi kita untuk semangat, merasa gembira menyambut bulan Ramadan ini hadirin. Sekali lagi, jangan ada rasa ketakutan dalam diri kita akibat kerja, akibat aktivitas kita. Tetap semangat. Fa'tabiru ya Allah la'allakum turhamun. Alhamdulillahil hamdan katsiran kama amar fantahum amanaha anhu wa hazab wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar wa salawatullahi wa salamuhu alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. وقال رسول الله في الحديث الشريف اتق الله حيثما كنت واعمل السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Iringilah perbuatan yang buruk yang tidak sengaja kita lakukan selama ini dengan perbuatan yang baik dan bertaubat. Insya Allah dapat menghapus perbuatan yang buruk. Dan bergaulilah manusia dengan adab yang baik dan benar. Maka hadis Rasul ini hadirin sekalian sangat tepat kita aplikasikan pada bulan Ramadan ini. Bertakwa kita kepada Allah pada bulan Ramadan dengan menjaga diri kita walaupun kita berada di
berada sendirian di rumah, di kamar mandi, di toilet, di kamar kita, dimanapun kita berada, bertakwa kepada Allah, jaga diri kita dari hal yang membatalkan puasa. Iringi perbuatan yang buruk selama ini yang telah kita lakukan dengan berbuat baik pada bulan Ramadan ini, hadirin sekalian. Insya Allah dapat menggugurkan perbuatan yang buruk selama ini. Dan mari kita bergauli manusia dengan adab yang baik dan benar, hadirin sekalian. Mari saling tolong menolong pada bulan Ramadan ini, saling memberi, saling memperingatkan, mengajak umat untuk melaksanakan qiyamul lail, sholat tarawih, saling bersedekah, saling memberi sesama kaum muslim, sama tetangga kita. Karena sesungguhnya sesama muslim ini bersaudara, hadirin sekalian. Sangat tepat hadis Rasulullah kita aplikasikan pada bulan Ramadan yang mulia ini. Sekali lagi hadirin sekalian, dalam menyambut bulan Ramadan yang tidak berapa hari lagi akan datang, mari kita tanamkan perasaan gembira lahir batin dalam kehidupan ini. Dan terakhir hadirin sekalian, untuk menyambut bulan suci Ramadan ini, maka mari kita sucikan hati dan jiwa kita, lahir batin kita dalam keadaan suci menyambut bulan Ramadan dengan cara saling bermaaf-maafan. Mari kita saling bermaafkan dengan keluarga, dengan karib kerabat, handai tolong saudara kita dan tetangga sesama kaum muslim, agar bulan suci ini kita sambut dengan lahir batin kita yang suci, agar kemenangan kita dapat pada bulan suci ini. Demikianlah khutbah yang singkat ini, hadirin sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dapat menjadi pembelajaran dan motivasi bagi kita untuk menyambut bulan Ramadan yang akan datang. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أهون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخوان المسلمين مجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم وحدد صفوفهم. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر اليهود وإسرائيل والشيطان سملهم وفرج جميعهم. اللهم انصر على المجاهدين على عدا وعدا عبد برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة. Bismillahirrahmanirrahim.